Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan dan dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Andra Muhammad Kadapi dengan NIM 0530934435 UPJJ Bandung. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 algoritma dan pemrograman. Terdapat beberapa soal. Yang pertama yaitu membuat rangkuman mengenai algoritma dan dunia pemrograman dan sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Dan yang kedua yaitu membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dalam kasus golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6.500.000 dan golongan C dengan gaji 9.500.000. Dan terdapat beberapa lembur yang dibayar per jam ya, dengan ketentuan lembur 1 jam maka digaji lembur 30% dari gaji pokok, 2 jam 32% dari gaji pokok, 3 jam 34% dari gaji pokok, 4 jam 36% dari gaji pokok, dan 5 jam lebih dari 5 jam maka gaji lembur 38% dari gaji pokok. Output jumlah penghasilan gaji golongan plus gaji lembur. Langsung saja kita ke tugas yang pertama, yaitu membuat rangkuman yang sudah saya buat sebelumnya. Tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Algoritma adalah jantung dari setiap program komputer. Tanpa algoritma, sebuah komputer hanyalah sekumpulan perangkat keras yang tidak dapat melakukan tugas apapun. Algoritma adalah serangkaian instruksi yang terdefinisi dengan baik dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan suatu perhitungan. Dalam dunia algoritma diterjemahkan menjadi kode yang dapat dipahami oleh komputer, memungkinkan kita untuk mengotomatisasi tugas, memecahkan masalah kompleks, dan menciptakan inovasi teknologi. Lalu konsep dasar algoritma itu terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama memiliki input, yang kedua memiliki output, yang ketiga definitif, yang keempat efektif, dan yang kelima memiliki akhir. Algoritma harus berhenti setelah sejumlah langkah terbatas. Yang kedua, peran algoritma dalam pemrograman. Algoritma adalah cetak biru solusi. Programmer menggunakan algoritma untuk merancang logika program mereka. Pemilihan algoritma yang tepat dan sangat mempengaruhi efisiensi, kecepatan, dan penggunaan sumber daya program. Misalnya dalam pencarian data, algoritma pencarian linear dan bekerja baik untuk masa data kecil, tetapi untuk data besar, algoritma pencarian biner akan jauh lebih efisien. Pemahaman mendalam tentang berbagai jenis algoritma seperti algoritma pengurutan dan pencarian sangat penting bagi seorang programmer. Lalu dunia pemrograman komputer. Dunia pemrograman komputer sangat luas dan terus berkembang. Ini mencakup berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, JavaScript, paradigma pemrograman seperti procedural, business object, fungsional, dan bidang aplikasi seperti pengembangan web, aplikasi mobile, kecerdasan buatan, analisis data. Lalu untuk tugas yang B-nya mengenai sejarah Java dan perkembangan hingga saat ini. Awal mula proyeksi Grand dan bahasa OAK. Sejarah Java pada awal tahun 1990-an di Sun Microsystem. Proyek ini awalnya dipimpin oleh James Costing, Vic Sheridan, dan Patrick Naughton dengan tujuan awal untuk mengembangkan perangkat lunak interaktif untuk perangkat elektronik konsumen.
Noak sendiri terinspirasi dari pohon ek di luar kantor Gosling. Yang selanjutnya yaitu inovasi terbesar Java adalah filosofi Read Once, Run Anywhere. Ini dicapai melalui penggunaan Java Virtual Machine. Kode Java dikomplikasi menjadi bytecode yang kemudian dijalankan oleh JVM. Karena JVM tersedia untuk berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, dan lain-lain. Perkembangan dan dominasi Java. Java dengan cepat menjalankan popularitas terutama untuk pengembangan aplikasi web melalui teknologi seperti Applet, Servlet, dan JSP dan aplikasi enterprise. Sendiri Java terus berkembang dengan rilis versi baru yang secara berkala menambahkan fitur-fitur baru, meningkatkan kinerja dan dukungan untuk paradigma pemrograman modern. Lalu software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java. Yang pertama, Android Operating System. Sebagai besar aplikasi dan inti dari sistem operasi Android dikembangkan menggunakan Java. Ini menjadikan Java bahasa utama untuk pengembangan aplikasi mobile di platform Android. Lalu ada Script, IDE, ada NetBeans, Minecraft, aplikasi perbankan, dan yang lainnya. Lalu untuk tugas yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang flowcard yang sudah saya buat. Sistem ini bekerja secara otomatis menentukan gaji berdasarkan dua variabel utama. Yang pertama, gaji pokok dan gaji lembur. Tahap input awal yaitu start. Proses dimulai. Langkah pertama yang dilakukan sistem adalah meminta input beberapa data golongan dan jumlah jam lembur karyawan. Data ini yang akan diproses pada tahap berikutnya. Masuk ke bagian percabangan pertama, simbol belah ketupat yaitu input golongan dan jam lembur. Di sini sistem akan memvalidasi golongan karyawan. Jika karyawan termasuk golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika karyawan masuk ke dalam golongan B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Dan jika karyawan masuk ke dalam golongan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Logika perhitungan bonus lembur setelah gaji pokok ditentukan alur lembur besaran bonus ini sangat bergantung pada jam karyawan tersebut bekerja lembur. Dengan perhitungan presentasi dari gaji pokok lembur pertama, gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Lembur yang kedua, lembur jam kedua, lembur 2 jam, gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Lembur 3 jam, gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Dan lembur 4 jam, gaji pokoknya 36% dari gaji pokok. Kalkulasi total dan output setelah keduanya nilai gaji pokok dan gaji lembur didapatkan. Sistem masuk ke tahap pemprosesan akhir. Di sini sistem menggunakan rumus total penghasilan
sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Lalu outputnya jumlah penghasilan dan diakhiri dengan selesai proses pada terminal end. Jadi kesimpulannya dari forecast ini adalah semakin tinggi golongan dan semakin lama jam lembur, maka total penghasilan yang diterima akan semakin besar karena presentasi lemburnya pun ikut meningkat. Lanjut ke yang kedua. Yaitu pembuatan schedule. Sini sudah dibuatkan mengenai gaji karyawan dan lemburnya. Bagian deklarasi persiapan variabel di awal, kita mendefinisikan variabel yang akan digunakan agar komputer tahu jenis data apa yang disimpan, golongan, string, jam lembur, integer, gaji pokok, gaji lembur, total penghasilan, yaitu real. Untuk deskripsi, logika pemrogram ini adalah langkah-langkah kerja pemrogramannya. Input golongan, input jam lembur. Dimulai dengan meminta penggunaan pemasukan data golongan dan jumlah jam lembur. Untuk struktur kondisi gaji pokok menggunakan logika if, else if golongan dengan gaji pokok 5 juta, else if golongan B dengan gaji pokok 6.500.000, else if golongan C dengan gaji pokok 9.500.000. Di sini logikanya lebih detail dibanding forecast sebelumnya. Lembur 1-4 jam memiliki presentasi 30% hingga 36%. Untuk poin pentingnya ada tambahan logika jam lembur, maka bonusnya 38%. Jika tidak lembur sama sekali, maka gaji lembur diisi dengan 0. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.